Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share-nya. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai jenis-jenis negosiasi. Materi negosiasi merupakan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester pertama. Mari kita pelajari bersama-sama. Bagi sebagian orang, beranggapan bahwa negosiasi hanya ada satu jenis saja, yaitu sama-sama mendapatkan keuntungan dari sebuah kesepakatan. Akan tetapi, kenyataannya negosiasi memiliki berbagai macam jenis yang perlu diketahui. Ketika diteliti lebih dalam, negosiasi memiliki jenis-jenis yang berbeda. Perbedaan negosiasi ini terjadi karena beberapa hal, seperti karena adanya kepentingan yang berbeda, lalu karena situasi yang ada, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi atau jumlah negosiatornya, serta keuntungan dan kerugiannya. Baik, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Negosiasi berdasarkan kepentingan. Negosiasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada negosiasi konflik. Lalu yang kedua ada negosiasi peraturan. Yang ketiga ada negosiasi pekerjaan, dan yang keempat ada negosiasi perdagangan. Yang pertama, negosiasi konflik. Kegiatan negosiasi ini ditemukan saat terjadinya konflik atau masalah yang dihadapi oleh partisipan yang harus dipecahkan dan dirundingkan hasil akhirnya. Contoh dari negosiasi ini adalah konflik yang terjadi pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan persoalan konflik yang bermuara dari persengketaan dua negara terhadap suatu wilayah, yang mana klaim terhadap wilayah tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Indonesia dan Malaysia menghadapi sengketa wilayah ini selama 33 tahun, yakni sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2002. Lanjut, yang kedua, ada negosiasi peraturan. Negosiasi peraturan atau kebijakan bisa kita lihat dalam suatu kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh petinggi atau orang-orang yang berwenang di dalamnya. Misalnya, negosiasi yang terjadi antara anak kos dan pemilik kos mengenai aturan jam malam. Lalu ada lagi negosiasi antara anak dan orang tua mengenai jam atau waktu untuk bermain. Contoh negosiasi peraturan yang lain yaitu negosiasi yang terjadi saat penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh selama pandemi mengenai waktu penggunaan gawai atau handphone. Lalu negosiasi mengenai perubahan jadwal dan juga kebijakan-kebijakan yang lain di mana di dalamnya terdapat negosiasi antara kepala sekolah dengan wali murid. 3. Negosiasi pekerjaan. Negosiasi pekerjaan adalah negosiasi yang di dalamnya terdapat suatu hal yang bisa dinegosiasikan antara manajer dengan bawahan atau bos dengan karyawan. Misalnya, negosiasi antara pelamar kerja dan perwakilan perusahaan terkait peraturan atau penggajian. Lalu ada lagi negosiasi yang diajukan oleh karyawan untuk mengambil cuti.
lalu negosiasi untuk mendapatkan izin atau terlambat masuk kerja, dan juga ada negosiasi untuk mendapatkan THR. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh-contoh negosiasi dalam pekerjaan. Negosiasi berdasarkan kepentingan yang keempat, yaitu ada negosiasi perdagangan atau jual beli, yaitu negosiasi yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian yang di dalamnya terdapat transaksi antara penjual dan pembeli mengenai harga yang telah disepakati bersama. Ada beberapa contoh dari negosiasi perdagangan. Yang pertama, di sini ada contoh negosiasi atau tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual di pasar. Nah, nantinya mereka akan memakai transaksi dari harga yang telah mereka sepakati bersama. Contoh negosiasi perdagangan yang kedua, di sini ada negosiasi antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga kesepakatan dari barang yang dibeli ya. Di gambar tersebut ada kegiatan jual beli karpet. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis negosiasi berdasarkan kepentingan. Ada 4, yaitu negosiasi konflik, negosiasi peraturan, negosiasi pekerjaan, dan negosiasi perdagangan atau jual beli. Oke, kita lanjut. Negosiasi berdasarkan situasi dibagi menjadi 2, yaitu ada negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri dari negosiasi ini adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Lalu yang kedua ada negosiasi non-formal. Negosiasi ini dapat dilakukan di mana saja, dan negosiasi ini juga tidak memerlukan jalur hukum. Negosiasi ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah negosiasi antara anak dan orang tua, di mana kegiatan ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa memerlukan jalur hukum. Contoh yang lainnya adalah negosiasi antara penjual dan pembeli di pasar. Nah, kegiatan negosiasi ini termasuk kegiatan negosiasi non-formal. Ya, jadi dalam kondisi yang tidak formal. Karena sama juga terjadi pada kehidupan sehari-hari, tidak memerlukan jalur hukum dan bisa dilakukan di mana saja. Oke, kita sudah mempelajari jenis-jenis negosiasi berdasarkan kepentingan, berdasarkan situasi, dan sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator atau pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah dan yang kedua ada negosiasi tanpa pihak penengah. Yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah. Nah, negosiasi ini dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih. Sehingga untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai dibutuhkan seorang pihak ketiga atau disebut dengan mediator. Seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu negosiator. Mediator bertugas untuk membuat keputusan akhir yang adil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Contoh pertama dari negosiasi dengan pihak penengah adalah sidang di pengadilan. Nah, pihak penggugat dan tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim berperan sebagai pihak penengah atau disebut juga dengan mediator. Contoh yang kedua adalah
sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia, di mana penyelesaian kasus tidak bisa diselesaikan melalui jalur perundingan, mengantarkan kedua negara ini untuk menyepakati penyelesaian kasus tersebut melalui Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional di sini sebagai pihak ketiga atau mediator, dan Indonesia dan Malaysia merupakan pihak negosiator. Nah, putusan terhadap penyelesaian kasus tersebut menyatakan bahwa Malaysia sebagai negara yang berhak atas kekuasaan pulau tersebut. Tapi walaupun begitu, kesepakatan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasus ini melalui Mahkamah Internasional tidaklah salah, yaitu karena sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Begitu pula dengan putusan dari Mahkamah Internasional sebagai pihak ketiga atau mediator, ya, sesuai dengan prosedur hukum dan telah ditunjang oleh adanya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan kedua negara ini menciptakan pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan, bukanlah pemberian hadiah kepada negara Malaysia. Oke, sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis negosiasi yang keempat, yaitu berdasarkan untung rugi. Berdasarkan untung rugi, negosiasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada negosiasi dominasi, kurung buka win-loss, kurung tutup. Lalu yang kedua ada negosiasi menghindari konflik, kurung buka loss-loss, kurung tutup. Yang ketiga ada negosiasi kolaborasi, kurung buka win-win, kurung tutup. Dan yang keempat ada negosiasi akomodasi, kurung buka loss, win, kurung tutup. Oke, penjelasan yang pertama yaitu negosiasi dominasi atau sering disebut juga negosiasi win-loss. Negosiasi dominasi ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Negosiasi ini hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya memihak salah satu pihak saja, ya. Jadi pihak yang lain mendapatkan kerugian. Nah, karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja, maka hanya sebagian saja yang ingin melakukan negosiasi dominasi ini. Contoh dari negosiasi dominasi atau negosiasi win-loss bisa teman-teman lihat pada channel ini dengan judul video negosiasi dering peraturan, atau bisa juga teman-teman klik pada bagian tautan di atas video. Yang kedua, negosiasi menghindari konflik atau negosiasi loss-loss. Sama seperti namanya, ya. Maka yang dilakukan negosiasi ini adalah tidak melanjutkan konflik atau tidak membuat konflik yang baru, sehingga semua pihak akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Bisa diartikan juga negosiasi ini adalah negosiasi yang sama-sama mengalah demi kepentingan bersama. Untuk contoh dari negosiasi ini bisa teman-teman lihat pada video di channel ini dengan judul video negosiasi es krim skincare begal, atau teman-teman juga bisa mengklik tautan yang ada di sebelah atas video. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis negosiasi untung rugi yang ketiga, yaitu ada negosiasi kolaborasi. Negosiasi ini adalah sebuah negosiasi yang menggabungkan kepentingan antar negosiator, sehingga kedua pihak negosiator mendapatkan keuntungan. Dalam negosiasi ini, kesepakatan diperoleh karena semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik. Dalam hal ini, kolaborasi itu berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya. Nah, maka dari itu, negosiasi kolaborasi ini dapat juga disebut sebagai negosiasi win-win karena
semua pihak selalu mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Contoh dari negosiasi ini bisa teman-teman lihat pada koleksi video di channel ini dengan judul Video Negosiasi Berkah Penjual Kue, atau bisa juga teman-teman klik pada tautan di sebelah atas video. Oke, sekarang kita pelajari tentang negosiasi untung rugi yang terakhir ya, yaitu ada negosiasi akomodasi atau yang disebut juga dengan negosiasi loss win. Negosiasi akomodasi, di sini negosiator akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil, bahkan akan mengalami kerugian. Nah, sementara pihak lawan negosiasi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bahkan bisa memperoleh 100% keuntungan. Nah, kerugian ini disebabkan oleh kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga ia tidak memperoleh keuntungan. Negosiasi akomodasi ini hampir mirip dengan negosiasi dominasi. Perbedaannya, kalau negosiasi dominasi itu sudah jelas hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Tapi kalau negosiasi akomodasi, ini pihak lawan dapat keuntungan yang banyak dan yang lain keuntungannya lebih sedikit. Jadi masih mengusahakan agar keduanya sama-sama untung walaupun keuntungannya tidak seimbang. Nah, ketika melakukan negosiasi akomodasi ini, sebaiknya pihak negosiasi tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Karena jika sampai merugi, pihak negosiasi ini akan sulit untuk menggantikan kerugian. Contoh dari negosiasi akomodasi ini adalah negosiasi yang terjadi antara penjual dan pembeli, di mana saat itu penjual itu menjual barang atau menawarkan jasanya itu karena terpaksa, ya, karena saat itu beliaunya masih dalam situasi dan kondisi yang benar-benar membutuhkan. Jadi tidak terlalu memperhatikan keuntungan ya. Bahkan keuntungan yang didapat pun kadang sangat kecil ya, bahkan sampai rugi. Yang penting dapat gitu tanpa memikirkan keuntungan yang diperoleh. Oke teman-teman, demikian tadi adalah penjelasan mengenai jenis-jenis negosiasi. Sebelum kita akhiri, marilah kita review sebentar ya apa yang kita pelajari hari ini. Jadi negosiasi itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama berdasarkan kepentingannya, yang kedua berdasarkan situasinya, yang ketiga berdasarkan jumlah negosiator atau jumlah pihak yang terlibat, lalu yang keempat ada berdasarkan untung ruginya. Yang pertama negosiasi berdasarkan kepentingan itu nanti dibagi menjadi 4 ya teman belajar. Yang pertama ada negosiasi konflik, lalu ada negosiasi peraturan, lalu ada negosiasi pekerjaan, dan yang terakhir ada negosiasi perdagangan atau yang sering kita sebut dengan negosiasi jual beli. Lalu yang kedua berdasarkan situasinya, itu nanti negosiasi masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non formal. Ya, lanjut yang ketiga, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator ya, atau yang bisa juga disebut dengan pihak yang terlibat. Itu nanti akan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada negosiasi dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Dan yang terakhir, negosiasi berdasarkan untung ruginya itu nanti juga akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada negosiasi dominasi atau negosiasi win-loss. Lalu yang kedua ada negosiasi menghindari konflik atau negosiasi loss-loss. Yang ketiga ada negosiasi kolaborasi atau negosiasi win-win. Dan yang keempat ada negosiasi akomodasi atau negosiasi loss-win. Oke, demikian tadi adalah video
penjelasan mengenai jenis-jenis negosiasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman belajar dan semoga lancar selalu dalam menuntut ilmu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.